Ya, oke. Ya, Ada apa sih kamu? Mau nanya apa lagi nih? saya mau nanya ini loh Pak, kenapa sih perangkat keras ini bisa disebut Mm-mm. motherboard? Ya. Tolong jelaskan ya Pak, biar kita dan teman-temannya di sekolah bisa tahu juga ini. Kenapa? Oh, ya. Kita buat video ya, buat Iya, mereka juga ya. iya, Ya, ya, oke, oke. Saya jelaskan semacam ini ya. Coba iya, lihat ini. ini Pak. Mengapa ini disebut dengan nama motherboard ya? Mother itu artinya induk, board itu artinya papan. Saya tuliskan aja di sini ya kayak begini nih. Oke, saya berdiri ya. Susah saya nulisnya dengan duduk itu. Nih, dia ini disebut motherboard. Nih, nih. Nah, mother ini artinya induk. Sedangkan board itu artinya papan. Dia disebut juga dengan nama mainboard. Nih, mainboard. Main artinya utama. Sedangkan board artinya tetap ya papan. Nih. Baiklah, sekarang kita lihat. Dia disebut motherboard. Mother artinya induk, board artinya papan. Dengan demikian, motherboard bermakna papan induk. Nama lainnya adalah mainboard. Main itu artinya utama, board papan, sehingga dia papan utama. Nah, mengapa dia disebut motherboard atau mainboard atau papan induk atau papan utama? Mengapa dia disebut seperti itu? Nah, ini sama ya, sesuai dengan namanya. Bahwa nanti pada motherboard ini akan terkoneksi berbagai macam perangkat keras komputer. Hampir semua perangkat keras komputer itu akan terkoneksi kepadanya. Baik itu perangkat keras yang ada di dalam case, di mana orang umum nyebutnya casing ya, maupun perangkat keras yang ada di luar case tuh. Contohnya ya, perangkat keras di dalam case, yang nanti seluruhnya akan tersambung ke dia. Contohnya di sini, prosesor nih prosesor ya, nanti akan terpasang di sini nih, di soketnya nih. Kemudian yang berikutnya memori utama atau orang umum nyebutnya RAM tuh. Ini nanti akan masuk di slot DIMM tempatnya RAM di sini ya. Kalau orang itu memerlukan kartu grafis. Nah, ini contoh daripada kartu grafis. Ini ya, contoh dari kartu grafis. Nah, ini nanti juga akan dipasang di sini. Di mana? Ini kan ada slot yang tersedia untuk kartu grafis. Dia dipasangkan di sini gitu. Nah, kemudian apalagi? Ada ya hard disk, tempat untuk nyimpen data nih. Ini hard disk. Nama lengkapnya hard disk drive. Biasa disingkat HDD. Nah, ini nanti juga akan tersambung ke dia. Ini nanti kan ada kabel nyambung di sini. Nah, kabelnya akan masuk di sini. Ini tempatnya hard disk nih. Sama seperti SSD. Sama ya, ini kan juga tempat untuk nyimpen data. Ini nanti juga akan tersambung, terkoneksi ke motherboard ini gitu. Ya, jadi nanti ada kabel yang menghubungkan dia dengan motherboardnya. Nah, perangkat yang ada di dalam ini semua tersambung ya, termasuk PSU ya, power supply unit ya. Nanti kalau nggak ada power supply unit ya nggak bisa nyala ini ya. Iya, Jadi semua tersambung. Nah, contoh perangkat keras yang ada di luar case yang tersambung kepadanya. Biasanya nanti akan tersambung ke konektor-konektor ini. Ini konektor yang kalau sudah dirakit ini ada di bagian belakang case ya. Ini dikenal dengan nama back panel. Nah, nanti keyboard, mouse itu kan akan tersambung di sini. Kalau PS2 ke sini ya. Kalau di sini adalah yang USB. Nah, kemudian jaringan misalnya. Orang yang gunakan LAN. Nah, ini ada sambungannya ke sini. Jadi semuanya tersambung tuh. Kemudian kalau Anda pakai speaker, nanti akan tersambung di sini. Di port audio. Monitor tersambung ke dia. Printer tersambung ke dia. Kalau Anda pakai scanner, juga akan tersambung ke dia. Atau Anda pakai joystick ya, yang biasa dipakai untuk itu, iya. apa game, juga tersambung ke dia. Anda gunakan flash disk atau hard disk eksternal dan lain sebagainya, semua tersambung ke motherboard. Itu dia, makanya ada disebut papan utama. Karena memang semua perangkat itu akhirnya tersambung ke dia. Dia disebut papan induk
juga begitu, karena semuanya akan tersambung ke dia. Selain itu, fungsi motherboard ini juga sebagai penghubung yang mengkoneksikan perangkat satu dengan lainnya. Jadi kalau sudah dipasang, nanti dia juga akan menghubungkan antara prosesor dengan memori utama atau yang orang umum sebut RAM tadi. Nanti kartu grafis ini yang sudah terpasang nanti juga akan tersambung ke monitor. Jadi ini sebagai penghubungnya kayak begitu. Jadi fungsi utamanya, selain dia berfungsi sebagai tempat terkoneksinya berbagai perangkat keras komputer, sekaligus dia sebagai penghubung antara perangkat kelas satu dengan lainnya. Nah, mudah kan dipahami? Mudah. Ya, Ya. oke. Kita ini aja ya dulu ya. Oh iya, Nanti Pak. kita buat yang lain lah. Kalau Oh iya. kepanjangan bosan nanti itu yang lihat. Oh iya. Oke Makasih ya. ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Kita ketemu pada video berikutnya. Iya. Ya.